Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin kue kering yang masih terbilang baru, yaitu bomboloni cookies. Kue kering ini rasanya enak dan gurih, teksturnya juga renyah, ada sensasi dari coklat dan kacang panggang. Meskipun masih baru, kue kering ini cocok dijadikan isian toples saat lebaran atau sebagai ide jualan. Siapkan wadah, masukkan 100 gram margarin, masukkan juga 40 gram gula halus sambil diayak karena gula halus suka menggumpal. Boleh juga diganti pakai gula pasir yang di blender terlebih dulu. Kalau sudah, mixer kedua bahan ini sampai lembut dan tercampur rata. Ngemixernya nggak perlu lama-lama, nggak lebih dari 2 menit aja. Jangan sampai margarinnya jadi mengembang atau berminyak, supaya kue keringnya tetap renyah setelah matang. Meskipun kue kering ini masih terbilang baru di tahun 2024 ini, tapi cara bikinnya gampang banget. Ikuti step by stepnya aja, saya jamin pasti anti gagal. Bersihkan pinggiran mangkuk pakai spatula, kemudian masukkan 1 butir kuning telur suhu ruang. Saya pakai kuning telur yang ukurannya besar. Tambahkan juga vanili cair sebanyak setengah sendok teh. Pakai vanili bubuk juga boleh dengan takaran yang sama. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata, hanya dalam hitungan detik, tidak sampai 1 menit. Teman-teman pasti tanya, kenapa sih ngemixernya nggak boleh lama-lama? Nah, salah satu tujuannya adalah supaya adonan tidak mengembang atau melebar saat dipanggang, sehingga bomboloni cookiesnya tetap gemoy dan gendut. Mixernya kita sisihkan dulu. Selanjutnya akan saya masukkan bahan-bahan kering. 13 gram susu bubuk saya pakai Denkau, 25 gram maizena, 1/4 sendok teh emulplex atau perenyah kue. Semua bahan kering ini diayak dulu supaya mudah tercampur dalam adonan. Aduk semuanya pakai spatula atau kalau mau pakai sendok kayu juga boleh. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan masukkan 150 gram tepung protein rendah. Saya masukkan sebagian dulu. Aduk lagi menggunakan spatula dengan cara seperti yang tampak dalam video sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan sisa tepung, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Karena saya bikin bomboloni cookies ini dalam jumlah yang gak banyak, jadi adonannya saya aduk pakai spatula sampai selesai, sama sekali tidak diuleni pakai tangan. Nah, kalau teman-teman mau bikin bomboloni cookies ini dalam jumlah yang lebih banyak, kemudian diperlukan untuk menguleni adonan pakai tangan, hati-hati saat menguleni, jangan ditekan terlalu kuat. Dan diuleninya itu jangan lama-lama, karena panas atau hangat dari tangan kita akan membuat adonan menjadi keras. Oke teman-teman, adonannya sudah tercampur rata dan sudah siap untuk dibentuk. Konsistensinya seperti ini, sangat lembut dan sudah enggak lengket lagi di tangan. Cara bikinnya gampang, siapa saja pasti bisa mulai mencobanya di rumah. Selanjutnya adonan akan saya timbang. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, adonannya sangat lembut saat ditekan, terasa lembut dan enggak lengket di tangan. Total berat adonan adalah 353 gram. Selanjutnya adonan saya akan bagi-bagi, masing-masing bagian saya timbang seberat 7 gram. Dengan cara ditimbang, maka bomboloni cookies akan berukuran sama. Kalau mau ditimbang dengan ukuran yang lebih besar juga boleh, tapi pasti nanti akan berbeda dalam waktu panggang. Nah, semua adonan sudah selesai ditimbang. Saya sudah siapkan loyang yang diberi alas baking paper. Bulatkan adonan seperti ini sampai padat dan mulus.
kemudian tekan bagian atasnya sedikit aja, tata di atas loyang dan beri jarak secukupnya. Setelah adonan dibulatkan seperti ini, nah bagian atasnya akan munjung banget, jadi kita perlu tekan sedikit aja bagian atasnya, supaya setelah matang, bomboloni cookiesnya mudah disusun di dalam toples karena nggak terlalu munjung ke atas. Untuk masing-masing loyang, nggak saya isi dengan terlalu banyak adonan supaya saat dipanggang, bomboloni cookiesnya bisa matang merata dan dipanggangnya juga nggak terlalu lama. Total menjadi 2 buah loyang atau sebanyak 50 buah bomboloni cookies. Selanjutnya, bomboloni cookies ini akan dipanggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama 29 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Kali ini saya akan panggang 2 loyang sekaligus. Setelah 10 menit dipanggang, loyang bagian bawah akan saya pindahkan ke rak atas dan loyang yang ada di rak atas akan saya pindahkan ke rak bawah. Dengan cara ini, maka bomboloni cookiesnya akan betul-betul matang merata. Nah, ini dia teman-teman, bomboloni cookiesnya sudah matang. Diamkan beberapa saat di dalam loyang sampai dingin. Jadi saya nggak pindahkan ke rak pendingin, tetap saya biarkan di atas loyang sampai dingin. Saya sudah siapkan kacang panggang cincang secukupnya, ini saya beli yang siap pakai. Kemudian saya juga sudah siapkan coklat lele, saya pakai Colata. Kondisinya ini masih hangat, jangan tunggu dingin. Nah ini bomboloni cookiesnya sudah matang. Bagian bawahnya matang merata. Kalau teman-teman tidak mau secoklat ini, waktu panggangnya bisa dikurangi antara 27 sampai 28 menit. Celupkan bagian atas bomboloni cookies ke dalam coklat leleh, kemudian digoyang-goyang supaya coklat lelehnya merata. Lalu beri taburan kacang panggang cincang secukupnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian letakkan lagi di atas loyang sampai coklat lelehnya menjadi set. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini cara bikinnya gampang banget. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Nah, untuk alternatif lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan sprinkle atau kacang almond cincang yang sudah dipanggang terlebih dahulu sebagai topping. Jadi seperti halnya donat, maka bomboloni cookies ini bisa bebas dikreasikan sesuai selera. Nah, kebetulan kali ini saya pakai toples jar dengan ukuran atau kapasitas 400 ml. Toplesnya seperti ini. Satu toples ini isinya 28 buah bomboloni cookies. Sekarang mari kita lihat bomboloni cookiesnya dari dekat. Ini tampilannya cantik banget. Warna kuning kecoklatan matang merata. Seperti halnya donat bomboloni. Nah, saat dibelah, maka terlihat bagian dalamnya berpori-pori. Bomboloni cookies ini renyah banget dan ada sensasi rasa gurih kacang panggang dan rasa coklat bikin bomboloni cookies ini jadi enak dan cocok dijadikan sebagai sajian saat lebaran. Oh ya teman-teman, tadi bomboloni cookiesnya enggak saya potek ya, karena saat ini saya sedang berpuasa. Kalau saya potek biasanya saya suka kebablasan dimakan. Maaf ya. Jadi bomboloni cookiesnya saya belah aja pakai pisau. Pastikan saat kita menata bomboloni cookies di dalam toples, coklat lelehnya sudah betul-betul set supaya nggak belepotan kemana-mana. Setelah ditata di dalam toples, kita bisa tambahkan stiker produk kita supaya tampilannya lebih cantik dan customer akan ingat dengan produk kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.